Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita berjumpa lagi dalam acara Sermon Today yang saya berjudul Kehilangan Akal dan Harapan. Saudara-saudara, kalau orang kehilangan akal tetapi masih ada harapannya, artinya dia tidak bisa memecahkan masalah itu, tapi masih ada harapan, ya mungkin masih lebih baik sedikit. Tapi kalau dia sudah kehilangan akal, harapan pun sudah pupus, waduh, artinya memang sudah tidak bisa bikin apa-apa lagi. Kita baca di dalam Keluaran 14 ayat 10 sampai dengan 14. Keluaran 14 ayat 10 sampai dengan 14. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh dan tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang engkau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarkanlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat yang terakhir 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara-saudara, bangsa Israel ini mulai keluar dari tanah perbudakan atau tanah perhambaan, banyak sekali mengalami masalah. Dan memang Tuhan mau mendidik mereka, sebab mereka ini mental budak, mental terjajah. Bagaimana mau hidup sebagai bangsa yang mandiri kalau tidak kuat mentalnya. Jadi harus dilatih. Jadi sebagai bangsa yang tertindas atau bangsa budak, mau dia jadikan menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang mandiri dan siap menghadapi segala musuh-musuhnya. Oleh karena itu Tuhan mau mendidik mereka, mendidik lewat perjalanan yang sangat mendebarkan dengan seleksi yang ketat, sehingga mereka bisa memasuki tanah perjanjian. Walaupun yang angkatan pertama yang keluar itu hanya ada berapa juta atau mungkin ratusan ribu yang kaum laki-laki, dan yang masuk hanya 2 orang, yaitu hanya Yosua dan Kaleb. Seleksi yang sangat ketat. Saudara-saudara, kita lihat umat Israel dikejar oleh pasukan Firaun. Di depan ada Laut Kolsom atau Laut Merah, atau disebut juga dengan Laut Teberau. Sepertinya mereka terjebak di padang gurun. Tuhan memang membawa mereka ke sana. Di belakang pasukan Firaun atau musuh sedang mengejar. Di depan laut, mereka kan tidak mungkin menyeberangi laut. Tidak ada peralatan apa-apa. Jalan buntu untuk lari dari musuh. Dan dia menoleh ke belakang, musuh semakin mendekat. Hal inilah yang membuat mereka menjadi panik. Saudara-saudara, kita manusia dalam perjalanan hidup kadang mengalami hal yang demikian. Sifat manusia kalau dia terjepit, sering itu saling menyalahkan. Dalam hal ini, bangsa Israel sudah terjepit. Siapa lagi yang dia masalahkan? Ya Musa, pemimpinnya. Padahal Musa disuruh Tuhan untuk melepaskan mereka. Tetapi dengan menyalahkan Tuhan, berarti mereka secara tidak langsung, dengan menyalahkan Musa, mereka secara tidak langsung menyalahkan Tuhan. Dalam ayat 11 kita baca yang tadi saya ulangi, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena kami tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Padahal ini perintah dari Tuhan yang disampaikan kepada Musa. Jadi dengan kata lain, mereka sudah mulai meremehkan Tuhan. Bangsa Israel, saudara-saudara, ketika mereka mengalami perbudakan, mereka minta teriakannya itu sampai kepada Tuhan.
mereka sangat menderita. Tetapi karena begitu paniknya mereka, padahal Tuhan sudah membawa mereka keluar dengan berbagai-bagai tulah yang menulahi bangsa Mesir itu. Tetapi ketika mereka panik, mereka berkata mereka lebih suka menghamba kepada Firaun, kepada Mesir. Dalam ayat 12 dikatakan, bukankah ini telah kami katakan kepadamu, di Mesir janganlah mengganggu kami dan biarkanlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Saudara-saudara, dengan kata-kata yang demikian mereka sudah menghina Tuhan. Mereka yang berteriak minta tolong supaya dibebaskan, ketika dibawa keluar dengan berbagai-bagai mujizat dan tulah yang dialami oleh bangsa Mesir, dan mereka mengalami mujizat, mereka malah menghina Tuhan. Bangsa Israel, kalau saya baca, saya sempat nonton filmnya itu, The Ten Commandments, luar biasa film itu, panjang dan sangat baik. Itu film lama sekali. Saya lihat, saya coba membayangkan bagaimana Tuhan dengan penuh kekuatan dan kekuasaannya dan membela bangsa Israel keluar. Saudara-saudara, mereka dalam keadaan panik ini, padahal mereka tahu kalau karena siang mereka melihat ke atas masih ada tiang awan, kalau malam ada tiang api berjalan, berarti Tuhan masih ada menyertai mereka. Itu lambang kehadiran Tuhan. Tetapi saking paniknya, dia sudah tidak merasa ada Tuhan lagi. Saudara-saudara, kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kadang kita mengalami hal yang demikian, panik. Kita rasa seolah-olah kita sudah tidak diperhatikan oleh Tuhan. Kita rasa kita seolah-olah sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan sudah meninggalkan kita. Kita rasa tidak ada lagi apa-apa. Kita sudah kehilangan akal, sudah kehilangan harapan. Saudara-saudara, kalau saudara baca dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, 1 Petrus 4 yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kalau kita tidak tenang, kita tidak bisa berdoa. Saudara-saudara, inilah keadaan yang membuat bangsa Israel menjadi panik. Ya, namanya memang pergumulan hidup, namanya persoalan hidup. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, siapa sih manusia di dunia ini yang sejak dari lahirnya sampai sekarang tidak pernah mengalami masalah dalam hidupnya? Selalu masalah ada, selalu datang silih berganti. Orang yang tidak ada masalah sama sekali adalah orang yang sudah bergelar almarhum atau almarhumah. Tetapi selama kita hidup, masih kanak-kanak, masalahnya kecil. Sudah dewasa, lebih besar, sudah berumah tangga, lain lagi. Memang begitu. Hidup adalah pergumulan, saudara-saudara. Tetapi ada ayat yang kita baca di sini yang sangat menggembirakan. Dalam ayat yang ke-14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ini luar biasa, saudara-saudara. Penyertaan Tuhan luar biasa. Ada Tuhan yang berperang mengganti diri Anda, mengganti Anda. Tuhan yang turun tangan. Kita angkat tangan, tanda kita menyerah. Tuhan turun tangan, campur tangan. Saudara-saudara, jangan juga ayat yang ke-14 ini yang saudara baca tadi, kita baca bersama bahwa Tuhan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bukan berarti kita dalam pergumulan hidup kita sehari-hari, kita santai-santai saja, tidur-tidur saja, tidak mau bekerja, malas beribadah, yang rajin cuma makan mungkin dan rajin tidur. Oh, bukan begitu. Ini harus ada upaya. Kita mengerjakan bagian kita, Tuhan mengerjakan bagiannya. Jadi semua, ada kan yang mungkin saudara pernah baca, dikatakan ora et labora, berdoa dan bekerja. Artinya kita berdoa dan kita bekerja, bukan diam-diam.
bukan hanya tidur-tidur saja. Saudara-saudara, bagian akhir dari firman Tuhan ini, kita tahu ceritanya bahwa Tuhan akhirnya melepaskan bangsa Israel. Mereka menyeberang Laut Teberau, dan Firaun mengikutinya. Ketika Musa menurunkan tongkatnya, air menutup dan hilanglah Firaun dengan segala prajuritnya. Dan betul, mereka tidak melihat, mereka bangsa Israel tidak melihat lagi Firaun dan para prajuritnya. Saudara-saudara, di bagian akhir dari firman Tuhan ini, apapun masalah kita, pergumulan kita, kita kehilangan akal, kita kehilangan harapan, jangan kehilangan iman. Satu-satunya harapan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan turun tangan, maka semua persoalan beres. Tuhan campur tangan, semuanya akan indah pada waktunya. Semua akan indah. Ingat, waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu kita bukan waktu Tuhan. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Mungkin kita pikir ini sekarang waktunya. Tuhan bilang belum, sabar. Jadi kalau Tuhan yang campur tangan, Tuhan turun tangan, itulah waktu yang terbaik. Kita menerimanya. Yang perlu kita berdoa dan berserah dan berharap kepadanya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji hormat hanya bagimu. Terima kasih untuk firman-Mu ini, kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semua, bagi mereka yang mendengarkannya, dan juga bagi hamba yang menyampaikan firman-Mu. Terima kasih banyak. Tuntunlah kami, bimbinglah kami melalui pengajaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.